Selamat malam untuk kita semua. Bersama dengan saya, Pendeta Boido Rajiv Hutagalung, Pendeta Jemaat GPIB Margomulyo, Yogyakarta. Malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan kita persiapkan bacaan Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal 32 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Jika Bapak Ibu, Saudara, Saudari, serta anak-anak terkasih sudah menyiapkan Ulangan 32 ayat 5 sampai 9, mari kita awali bersama dengan berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau selalu beserta dengan kami dan mengantar kami Tuhan pada jelang istirahat kami sesaat lagi. Tuhan, sebelumnya kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti bacaan kami pada malam ini, serta kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dan dengan firman Tuhan, malam kami menjadi tenang, istirahat kami pun menjadi baik, oleh karena firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami mohon hikmat tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak terkasih, Ulangan pasal 32 ayat 5 sampai 9. Saya bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Mereka berlaku busuk terhadap dia. Bukan lagi anak-anaknya karena tercela, generasi yang bengkok dan berbelit-belit. Begitukah kamu melakukan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana? Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan kamu, yang menjadikan dan menegakkan kamu? Ingatlah akan hari-hari dahulu. Perhatikanlah tahun-tahun generasi yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, ia akan memberitahukannya kepada para tua-tuamu. Mereka akan menjelaskannya ketika Yang Maha Tinggi membagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Ketika ia memisahkan anak-anak manusia, ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik pusaka yang ditetapkannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu cerita tentang perjalanan seorang pemuda desa yang dia merantau ke perkotaan untuk kuliah. Tetapi dia punya uang hanya pas-pasan saja. Bapak Ibu Saudara, anak-anak terkasih, untuk makan sehari-hari dia harus menghemat dengan luar biasa supaya itu cukup. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, anak-anak dia beli nasi begitu ya, kadang-kadang hanya nasi dengan kuah saja demi supaya mencukupkan dia. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah merantau dalam kesulitan pernah kali ya ke rumah makan Padang beli nasi cuma sama kuah saja. Nah, barangkali ada yang punya pengalaman hal yang serupa. Bapak Ibu Saudara, karena anak muda ini sering sekali makan nasi hanya dengan kuah saja, pemilik warung itu kemudian prihatin melihat si pemuda ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, anak-anak terkasih, diam-diam di kemudian hari dia sering kali memasukkan lauk telur ke dalam tumpukan nasi ketika dia menyiapkan nasi untuk si pemuda ini. Jadi kadang-kadang juga dia masukin daging itu di tengah-tengahnya, terus dikasih kuah seperti itu. Anak muda ini kaget, beberapa kali makan, kok ada lauk begitu, padahal saya cuma pesan nasi sama kuah begitu. Tetapi si pemilik warung itu tidak pernah menghitung lauk itu, dia hanya nasi dengan kuah itu saja. Begitu seringkali sampai akhirnya dia lulus dari kampus, dia meninggalkan kota tempat dia belajar. Bapak Ibu Saudara, dia mengalami belas kasih yang sedemikian rupa. Beberapa tahun kemudian pemilik warung tersebut mendapatkan sebuah surat dari pemerintah karena warung itu harus ditutup. Karena ternyata lokasi warung itu berada di lahan milik pemerintahan kota. Pemilik warung ini disuruh pergi karena akan dibuat akses jalan yang lain di situ. Wah, pemilik warung ini sangat gusar sekali. Dia bingung, dia sedih. Bagaimana saya harus kemana berusaha, saya nggak punya tempat yang lain. Dan dia memang sadar bahwa tempat itu memang tempat yang bukan miliknya dan dia hanya menumpang di situ. Hari-hari menjelang penggusuran sudah semakin dekat, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak terkasih. Menjelang 3 hari penggusuran, dia juga masih belum mendapatkan solusi tentang bagaimana nasibnya ke depan. Tiba-tiba 2 hari sebelum penggusuran, Bapak Ibu Saudara, ada seorang pemuda datang berjas berdasi, lalu kemudian mendatangi dia. Lalu bertanya, menanyakan kepadanya bahwa, "Bapak, ini ada pesan dari direktur saya." Dia tanya begini,
Bapak mau nggak diajak sama direktur saya untuk buka kantin di perusahaan kami gitu. Wih, dia kaget. Lalu kemudian dia dengan cepat saja menjawab, ya mau sekali kalau ada tempat usaha baru karena saya sudah mau digusur. Betapa bahagianya saya kalau diberikan kepercayaan seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia kemudian bertanya, memangnya siapa direktur kalian kok bisa tiba-tiba menawarkan saya untuk bekerja membuka kantin di perusahaan kalian? Lalu pemuda tadi itu menjawab bahwa pimpinan saya mengatakan bahwa dia adalah pemuda yang pernah Bapak tolong dengan memberikan lauk cuma-cuma selama dia masa kuliah. Ingatlah sang pemilik warung ini bahwa dia pernah membantu seorang muda sampai selesai kuliah hanya dengan membagi sedikit makanan dengan lauk yang nikmat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini adalah sebuah cerita yang ingin mengingatkan kepada kita tentang kasih atau tidak pernah melupakan perbuatan baik yang dialami dari orang lain. Pemuda tadi mengingat apa yang sudah dilakukan oleh si pemilik warung dan dia tidak pernah melupakan itu, dan pada waktunya dia membalas semua kebaikan itu. Dari cerita tadi kita temukan bahwa sang pemuda ini bukanlah pemuda yang bagaikan kacang lupa akan kulitnya, tetapi dia adalah seorang pemuda yang mengingat kebaikan orang lain. Ketika dia sukses, dia tidak melupakan kesusahan orang yang sudah menolongnya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, orang tua terkasih, juga anak-anak terkasih adalah orang-orang yang seperti itu, yang tidak pernah melupakan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, apalagi kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ada bedanya dengan bacaan kita pada malam hari ini. Bacaan kita malam hari ini menunjukkan umat Israel yang mendapatkan teguran dari Tuhan karena apa? Karena mereka melupakan kebaikan Tuhan. Jadi berbeda sekali dengan cerita yang tadi. Latar belakang cerita dari bacaan Alkitab kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah teguran dini begitu yang Tuhan berikan kepada Israel, yang disampaikan kepada Musa. Jadi sebelum Musa meninggal dunia, Tuhan memberikan sebuah pesan kepada Musa bahwa ada pesan yang harus disampaikan kepada umat Israel. Pesannya begitu miris. Ini Musa sudah mau meninggal tapi mendapatkan pesan dari Tuhan seperti ini, bahwasanya Israel ini nanti Musa di kemudian hari mereka itu akan mengkhianatiku. Mereka itu akan menyembah ilah-ilah asing. Mereka itu akan mengingkari perjanjian setia denganku. Nanti Bapak Ibu Saudara, adik-adik terkasih bisa membacanya di Ulangan pasal 31 ayat yang ke-16. Nah, kemudian Tuhan juga mengatakan kepada Musa, karena itu aku akan menghukum mereka supaya mereka tobat. Pesan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali, diberikan Tuhan kepada Musa dalam bentuk nyanyian, yang nyanyian itu adalah isinya pengajaran. Makanya kalau Bapak Ibu lihat perikop Alkitabnya kan nyanyian Musa ya. Nah, ini menarik sekali karena diberikan dalam bentuk lagu. Kenapa? Supaya nanti kalau kejadian kamu mengalami hukumanku, lagu ini akan merasuk ke sukma, kurang lebih begitu ya. Lagu itu kan begitu dalam biasanya masuk ke dalam sanubari kita. Jadi pesan ini dalam bentuk nyanyian supaya meresap ke dalam hati yang terdalam. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam penggalan perikop yang kita baca ini, disitulah kita temukan bahwa ternyata Tuhan selama ini, Tuhan terus-menerus memberkati Israel, menyertai Israel dalam kehidupan mereka, ketika mereka di perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ketika mereka masuk tanah Kanaan, Tuhan tidak pernah berhenti setia kepada mereka. Tetapi seperti kata peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba atau air yang beracun. Inilah yang terjadi kepada Israel. Nanti dari generasi ke generasi, ternyata generasi yang terdepan atau yang terbaru malah menjadi orang-orang yang melupakan Tuhan, berlaku busuk. Itu bacaan kita tadi ya, berlaku busuk kepada Tuhan. Generasi yang baru ke depan dinubuatkan oleh Tuhan, yaitu adalah generasi yang bengkok katanya. Jadi ini sebuah teguran terhadap generasi yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Bagaikan kacang yang lupa akan kulitnya, generasi baru akan melupakan bagaimana Tuhan sudah menciptakan mereka, Tuhan sudah memilih mereka menjadi bangsa pilihan, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberkati nenek moyang. Generasi barunya, generasi mudanya lupa akan semua itu. Atau mungkin juga tidak mau tahu akan hal-hal itu. Apa yang dapat kita renungkan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, adik-adik terkasih? Setidaknya ada dua pesan firman Tuhan yang saya ajak kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama adalah firman Tuhan mengajak kita, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah orang Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka berbaur dengan masyarakat, lalu kemudian mereka justru malah kehilangan jati diri. Harusnya ketika berbaur dengan masyarakat tidak perlu kehilangan jati diri dan tidak perlu kehilangan iman. Setelah mereka menetap dan kemudian mendapatkan berkat kehidupan melalui pertanian, peternakan, mereka kemudian tidak ingat lagi untuk menyembah Tuhan. Ketika mereka susah di perjalanan mereka ingat Tuhan, tapi ketika semua sudah baik-baik saja, sudah nyaman-nyaman saja, mereka lupa pada Tuhan.
Nah, ini kita diingatkan malam hari ini. Apa yang menjadi perolehan hidup kita? Apa yang menjadi pencapaian kita? Kondisi kenyamanan apa yang kita punya sekarang? Mungkin kesehatan juga kita miliki sekarang. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita terlena seolah-olah apa yang kita miliki itu adalah kekuatan kita sendiri. Jangan sampai terlena dan melupakan sang sumber berkat. Ingat, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Jadi banyak-banyaklah bersyukur atas kebaikan Tuhan. Itulah yang menjadi pesan pertama pada malam hari ini. Dan pesan kedua kita pada malam hari ini adalah kita baca di situ bahwa umat Israel ternyata mengalami dampak ketidaksinambungan pewarisan kesaksian iman antar generasi. Harusnya kan iman kan diwariskan ya dari satu generasi ke generasi yang lain. Tapi dari sini ternyata Tuhan sudah mengetahui bahwa nanti akan terjadi lost generation. Ada generasi yang tidak melanjutkan apa yang baik sebelumnya. Itu yang akan terjadi. Jadi kita bisa belajar barangkali mungkin generasi seniornya tidak lagi bersaksi tentang iman. Tidak lagi bersaksi dengan setia kepada generasi muda. Atau generasi mudanya tidak lagi belajar kepada generasi yang lebih senior. Jadi tidak peduli dengan apa yang ada di dalam sejarah keberadaan sebangsanya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bisa dikatakan ini ada hambatan antar generasi, tidak melanjutkan kesaksian dan tidak mau belajar dari generasi yang sebelumnya. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan keluarga kita atau juga dalam kehidupan bergereja kita. Marilah kita jadi generasi yang luas, yang saling bersaksi, saling berinteraksi, saling berbagi. Jangan pernah jemu-jemu generasi yang lebih senior untuk berbagi cerita iman, ikut mendampingi pertumbuhan iman generasi-generasi muda. Dan generasi-generasi muda jangan pernah lupa, jangan pernah sungkan, jangan pernah malas untuk belajar dari pengalaman-pengalaman para senior-senior kita, para generasi-generasi pendahulu kita. Terjadi saling belajar, saling mengisi, saling membangun sinergi antar generasi. Biarlah malam hari ini kita bersyukur tentang kebaikan Tuhan. Kita ingat-ingat malam hari ini sebelum kita beristirahat, apa kebaikan Tuhan dalam hidup saya khususnya hari ini. Mari kita syukuri malam hari ini kebaikan Tuhan itu. Dan malam hari ini juga marilah kita beristirahat, kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan istirahat yang baik buat saya. Dan berikanlah saya kesempatan di esok hari untuk berbagi kesaksian kepada sesama saya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman ini memberkati kehidupan kita semua. Ingatlah kebaikan Tuhan dan teruslah bersaksi demi kemuliaan namanya. Amin. Mari bersama kita satu hati, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menyemangati kami untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami syukuri itu kami ceritakan kepada generasi-generasi selanjutnya. Supaya mereka juga mengetahui karya perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikan kami istirahat yang baik pada malam hari ini. Dan ketika kami tidur bersama-sama nantinya di berbagai tempat warga jemaat dan juga di berbagai daerah, biarlah Tuhan kami semua beristirahat dengan baik. Esok pagi kami sambut hari yang baru dengan penuh sukacita dan kami terus melayani Tuhan. Diberkatilah Tuhan kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, bagi kami yang jauh dari anggota keluarga kami, tetap Tuhan jagai mereka senantiasa. Ya Tuhan, berkati juga gereja kami GPIB senantiasa di berbagai jemaat yang ada, di berbagai pos Polkes yang ada, tersebar di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan seluruhnya Tuhan mengalami pertumbuhan dalam iman dan semangat untuk bersaksi di dalam kebaikan Tuhan bagi sesama dan masyarakat. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu baik dalam kehidupan kami. Amin. Demikianlah night call kita pada saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan juga selamat beristirahat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua.